ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil farqi bainan nafsi wal qalbi. Ay hadza utaikiku faslun fasal suci. Fil farqi ing dalem nerangno perbedaan. Fil farqi ing dalem nerangno perbedaan bainan nafsi ing dalam antarane nafas, nafsu wal qalbi lan qalb. Idza syi'ta ing dalem nalikane karep sapa sira an ta'rifa ing arep yen ta weruh sapa sira, arep yen ta ngerti sapa sira, arep yen ta kenal sapa sira nafsaka ing nafsu sira, nafsaka ing jiwa sira, ing jiwa sira. Fa'lam mangko ngerti sira annaka ing sedune sira iki min syai'aini iku saking dua perkara. Agar fa'lam ya maknane ngerti ya sira annaka ya anna sedune ka sira min saking syai'un swiji-wiji, nak syai'aini dua swiji-wiji, nak syai'un perkara syai'aini dua perkara. Masa ngono dimaknani terus. Al-awalu kang pertama hadzal qalbu yaiku ati. Hadzal qalbu iku iki ati. Wasanu kang kaping pindho iku sama den arani apa sani an-nafsa ing an-nafs wa ruh lan ruh. Nafsu jiwa, roh lan roh. Wa nafsu utawi nafas. Wa ya an-nafas al-qalbiku ati. Al-qalbiku ati alladzi kang takrifu kang bisa ngenali sapa sira ing alladzi bi ainil batini kelawan mata batin. Wa haqiqatuka utawi hakikate sira ditutup. Wa haqiqatuka utawi hakikate sira iku al-batin iku perkara batin. Li'annal jasada kalau sudah jasad awalun wa huwa al-akhir. Jadi wa nafsu wa al-qalbu alladhi ta'rifu bi'anil batin. Nafas atau jiwa itu adalah hati yang engkau kenal dengan mata batin. Hati yang al-qalbu ati alladzi ta'rifu kang ngerti sira ing alladzi bi ainil batin. Hati yang kamu kenal dengan mata batin. Wa haqiqatuka utawi hakikate sira iku al-batin, iku sing batin. Li'anal jasad lakrosne jasad iku awalun iku kang kawitan. Lawa huwa utai jasad iku al-akhiruku hakikate sing terakhir. Jasad yang kamu lihat itu hakikatnya yang awal, tapi sejatinya jasad ini adalah
materi terakhir dari penciptaan manusia. Wa huwa al-awwal, wa huwa utawi an-nafs iku al-akhiru li'anal jasad awalun wa huwa utawi wa nafsu utai nafsu ku akhirun niku sing akhir, tapi wa huwa utai an-nafs ku al-awwal wa yusamma latin aran apa an-nafs qalban. Sedangkan jiwa tampaknya itu yang akhir, tapi hakikatnya dia yang pertama. Wa yusamma qalban. Walaisa lan ora apa al-qalbu apa ati hadiya al-qalbul al-qit'ata. Iku segumpal daging atau sepotong daging. Al-qit'ata iku sepotong alahmiyata kang basa daging. Alati kang fi sadri kang ana ing dalam dodo. Minal janibi saking arah al-aisari kang kiwa. Jangan kamu kira yang kita bahas ini adalah jantung atau hati yang ada di sebelah kiri. Sepotong daging yang berada di sebelah kiri di dalam dada. Tidak itu yang kita bahas di sini. Li'annahu karena setuhune al-qit'ah al-lahmiyah yakunu ku ana bu al-qit'ah lahmiyah fi dawabi ing dalem rumakang wal mautalan pura-pura wong mati. Kalau yang dinamakan ala inna fil jasadi la mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Wa idza saluhal jasadu kulluh, ketika segumpal daging itu baik maka sekujur tubuh ini baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Itu dawuhnya Rasulullah. Jangan kamu kira itu adalah jantung yang zahir, yang hewan pun ada. Orang-orang yang mati pun juga punya. Wa kullu syai'in saben-saben suci. Tubsiru iku ningali sapa sirahu ing kullu syai' bi aini zahiri kelawan mata zahir bahwa mangko utai kullu syai' min hadzal alami ikilah alam alladzi kang yusama kang den arani apa hadza alam syahadat alam syahadah alam semesta, alam nyata, alam yang disaksikan, alam yang kita lihat ini namanya alam syahadah, alam zahir. Wa amma haqiqatul qalbi, anapun utawi hakikate ati, falaisa moko ora ana apa iki haqiqatul qalbi iku min hadzal alam, iku saking ikilah alam. Yang akan kita bahas, hati itu bukan dari alam ini. Jadi hati ini bukanlah sepotong daging yang kita lihat secara medis yang ada di sebelah kiri di dalam dada, itu bukan. Karena hewan pun punya organ itu, orang mati pun juga punya organ itu, dan segala sesuatu yang engkau lihat dengan mata lahir maka dia termasuk alam ini yang disebut alam musyahadah
atau alam nyata. Jadi sampean bedah, sampean lihat organ-organ yang ada di tubuh, itu berarti termasuk alam syahadah. Setiap organ tubuh yang bisa dilihat oleh kedua mata zahir kita, maka itu masuk di dalam alam syahadah. Sekarang yang kita bahas wa amma haqiqatul qalbi. Anapun utai hakikate ati. Falaisa mongko iku ora ana apa al-qalb iku min hadzal alam, itu saking ikilah alam syahadah. Lakinnahu tabana al-qalbu iku min alamil ghaib, iku saking alam gaib, alam yang metafisik yang tidak terikat oleh fisik, namanya alamul ghaib. Jadi enten alamul mulki, enten alamul malakut. Alamul mulki itu setiap apapun yang bisa kita lihat dengan dua mata, itu namanya alamul mulki. Ada alam yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu masuk di dalam ranah alamul malakut. Jadi termasuk yang ada di planet-planet atau bintang-bintang itu masuk di dalam alamul mulki karena nampak oleh kedua mata, tata surya yang ada di sana. Watil kalkit atu utai mengkono bahwa fi hadzal alami, bahwa mengkoti al-qalbu fi hadzal alami, ing dalam ikilah alam gharibun iku asing, gharibun iku asing. Jadi al-qalbu yang hakikatnya hati, yang mempengaruhi kebaikan keberuntungan manusia, kebaikan keburukan manusia, itu sejatinya tidak berada di alamul mulki, tapi berada di alamul malakut, alam gaib. Akan tapi dia terpenjara, dimasukkan di dalam wadah sehingga bisa berada bertempat di alamus syahadah. Sehingga dia asing. Batil kalkit atu utai mengkono-mengkono potongan alahmia tukang boso daging. Iku markabu iku utawi iku markabu iku tumpaane. Markabu iku napa nggih? Markabu iku perangkat susunane. Markabu iku perangkat susunane al-qalbi. Nak manggone sing ning kono. Manggone ati ku ning gone qalbun. Qalbun. Tapi nak digoleki secara medis gak temu, gak ketok. Manggone ning kono tapi nak digoleki gak ketemu. Wa kullu a'dha'il jasadi utai saben-saben pira-pira anggotane jasad asakiruhu iku pira-pira tentarane al-qalbu, wa huwa utawi al-qalbu iku al-maliku iku seorang raja, al-maliku iku seorang raja, wa ma'rifatullahi utawi kenal Allah, wa ma'rifatullahi utawi mengenal Allah, wa musyahadatu jamalil hadrati lan menyaksikan keindahan hadiratnya Allah, wa musyahadatu jamalil hadrati lan menyaksikan keindahan hadrahnya Allah, iku sifatuhu iku sifat-sifate al-qalbu, sifate ati.
wa taklifu utawi menahan beban syariat, wa taklifu utawi memikul beban syariat alaihi ing atase alqalbu wal khitabulan utawi khitabe Allah, perintah Allah iku ma'ahu ditujukan sertane al-qalbu, ma'ahu iku disertakan ditujukan beserta al-qalbu. Walahu lan kedue al-qalbu as-sawabu ganjaran, wa alaihi lan ing atase al-qalbu al-iqab utawi siksa, wa sa'adat utai keberuntungan, wa syaqaulan kesengsaraan ya, wa sa'adat utai kebahagiaan, wa syaqaulan kesengsaraan iku talhaqu nemoni apa talhaqani ya, talhaqani iku nemoni apa as-sa'adah wa syaqa hi ing al-qalbu. Waruhu utawi roh al-hayawani kang basa hewani yaitu nyawa biologis bikul syai'in ing dalam suci wiji saben-saben suci ku tabi'ai ku anut apa ar-ruhul hayawani iki al-qalbu wa ma'ahu lan nyertani wa ma'ahu lan nyertani al-qalbu wa ma'rifatu haqiqatihi utawi ngawruhi haqiqati al-qalbu wa ma'rifatu sifatihi lan ngawruhi sifati al-qalbu iku miftahu ma'rifatillahi iku kuncine ngawruhi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika maka netepono sapa sira, fa'alaika maka netepono sapa sira bil mujahadati kalawan bermujahadah, yaitu berjihad melawan kesenangan nafsu, itu namanya mujahadah. Hatta ta'rifa, sehingga jadi apa yang diinginkan nafsu kita tidak menurutinya, kita lawan, itulah namanya mujahadah. Nanti kita bahas di akhir. Hatta ta'rifa, sehingga ngerti sapa sirahu ing Allah, li'annahu karena setune al-qalbu iku jauharun iku permata mulia, jauharun iku permata mulia, azizun kang mulya, jauharun iku permata azizun kang mulya, min jinsi jauharil malaikati dari jenis permata malaikat, min jinsi jauharil malaikati saking jenisnya permata malaikat. Wa aslu ma'danihi utawi asal tambange al-qalbu minal hadratil ilahiyah iku saking hadrah ilahiyah, saking hadirat ilahi, min dalikal makani saking mengkono-mengkono panggonan ja'a teka apa al-qalbu, wa ila dalikal makani lan saking mengkono-mengkono panggonan ya'udu bakal bali apa al-qalbu. Nah, sekarang didengarkan. Yang tidur ingin mendengarkan enggak? Jadi yang kita bahas ini penjelasan tentang hakikat manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Manusia ini terdiri dari dua unsur. Jasad yaitu fisik, yaitu berasal dari alam musyahadah atau alam materi. Saya ulangi,
Yang pertama adalah jasad atau disebut fisik, yaitu berasal dari alam materi. Apapun organ tubuh yang kamu lihat dengan kedua mata kepala kamu, itu adalah jasad atau disebut alamus syahadah, alam materi. Yang kedua adalah hati atau jiwa. Jadi ono jasad, ono jiwa, utawa sukmo. Nak terus jenenge apa? Sukmo. Pernah dengar ilmu ngerogoh sukmo? Nah, jadi ada di dalam diri kita ada dua perkara. Yang pertama jasad, yang kedua adalah an-nafas atau disebut dengan jiwa. Nah, itu berasal dari alam gaib. Dan itu yang dimaksud hati yang didhawuhkan oleh Rasulullah. Bukan organ biologis, tetapi itu hakikat dari rohani manusia. Terus kenapa dia disebut dengan hati? Sama dengan organ tubuh kita juga punya organ namanya hati. Kenapa disebut itu? Karena jiwa ini adalah pusat dari kesadaran, menjadi pusat menerima wahyu dan menerima perintahnya Allah. Dan dia juga yang merasakan iman, makrifat, cinta, dan takut kepada Allah. Semuanya itu dirasakan oleh namanya nafsun atau jiwa. Dan dia juga yang nantinya akan bahagia atau sengsara. Masalah jasad ini hanya mengikuti. Jasad ini hanyalah alat. Anggota tubuh ini adalah tentaranya, dan hati itu adalah rajanya. Terus kedua, dunia ini bukan kampung aslinya. Hati berasal dari alamul mulki, alamul malakut, dari alam ruhani. Maka bagi dia dunia ini asing. Dunia ini asing. Maka Rasulullah mengajari kita cara hidup yang benar. Kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu manusia di dalam dunia ini seperti orang yang asing. Karena memang ini bukan tempat kamu aslinya. Karena kita ini ada entitas di dalam diri kita yang terbuat dari alamul malakut atau alam ruhani. Sedangkan jasad ini ini sebagai kendaraan kita untuk mencari bekal perjalanan yang panjang untuk kembali lagi kepada surganya Allah. Paham? Wa bataghi fi ma atakallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah akhirat dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Kamu carilah bekal untuk akhirat dengan anugerah yang diberikan Allah kepada kamu. Dan jangan lupa kamu masih di dunia, berarti masih menggunakan jasad, harus makan, minum, tidur.
Tapi tujuan kamu bukan hidup di sini, akan tapi kembali kepada alamul malakut, alamul arwah, alamul ruh. Oleh karena itu manusia sering tiba-tiba merasa gelisah, tidak puas dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini dari kata dunuwun yang artinya terbatas. Dunia ini serba terbatas. Dimensinya dunia ini terbatas. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang mestinya kita rasakan oleh alamul arwah itu belum puas. Karena berbeda nanti ketika kita di surga. Sehingga itulah yang disebut al dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Karena jiwanya meronta-ronta, merasa asing, merasa gelisah, merasa rindu kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang tidak ada batasannya. Sehingga ditampakkan penjara itu dengan wujud syariat. Jadi semuanya kebebasan di dunia ini itu tidak absolut, karena kebebasan itu diatur oleh syariat. Selama boleh maka boleh dilakukan, kalau tidak boleh ya tidak boleh dilakukan. Sekarang mengenali diri kita itu bisa membawa kita mengantarkan kita mengenal kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seseorang yang mengenali jiwanya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Sekarang kalau kamu sadar, dengan pengajian ini kamu sadar, yang tidur dibangunkan sebentar, turun gak apa-apa. Saya tanya, orang-orang yang tidur, saya tanya, diri kamu itu tidak hanyalah jasad yang harus kamu prioritaskan, yang apapun yang dia inginkan harus dituruti, ngantuk turu, lesu mangan. Ada entitas yang perlu diperhatikan yang lebih penting daripada itu, yaitu jiwa kita butuh terhadap ilmu. Kalau kamu lapar, kamu rela tidak tidur demi mencari sesuap makanan untuk mengganjal. Sekarang ketika nafsu kamu gersang membutuhkan ilmu, kenapa kamu tega untuk tidur? Sekarang kamu sadar di dalam diri kamu itu tidak hanya jasad, bahasanya segerbong jasad. Bukan, di dalam diri kamu ada lebih dari sekedar jasad. Yaitu apa? Ada jiwa, yaitu cahaya dari alamul malakut. Hakikatmu itu berasal dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kalau kamu tidak menghargai ini, apa bedanya kamu sebagai sapien? Kenapa kamu tidak menjadi erectus saja? Kenapa kamu diwajibkan Allah Ta'ala untuk taklif tadi disebutkan?
dibebani sholat 5 waktu, puasa Ramadan, karena di dalam diri kamu tidak sebatas jasad, tapi ada cahaya ilahi yang disebut dengan ar-ruh. Nanti kita bahas, okay? Maka perlu kamu pahami kalau kamu mengenal diri kamu bahwa diri ini ada cahaya, okay? Maka kamu butuh terhadap cahaya itu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ini cahaya langit dan bumi. Maka kita perlu mengenal siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau semuanya kita ini adalah makhluk, maka dirinya lah yang sebagai al-khaliq. Jadi kesimpulan pada pelajaran ini, hakikat kita ini bukan jasad. Hakikat kita adalah hati ruhani, hati yang bersifat ruhaniyah atau jiwa tadi, Jadi dia berasal dari alamul malakut, tidak berasal dari alamul mulki, dan nantinya dia juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lihat, jasad ini itu hasil dari nutrisi makanan, sari-sari makanan. Jasad ini itu hasil dari sari makanan. Makanan itu dari alamul malakut apa alamul mulki? Alamul mulki. Ketika mati, yang sowan kepada Allah itu roh apa jasad? Roh. Jasad didongkrokno, didongsongno nok nggone kuburan. Sedangkan yang sowan kepada Allah menyertai amal kita itu adalah roh. Maka janganlah kamu di dunia ini hanya memprioritaskan jasad yang notabene dia hanya sebagai kendaraan. Tapi juga kamu jangan mengabaikan jasad, karena kemarin al-aqlus salim fil jasadis salim. Jadi kita bisa berjalan cepat kalau jasad ini cepat. Kita bisa baik kalau jasad ini juga baik. Ya. Faslun tikana fasal suci fil farqi ing dalam nerangno perbedaan bainar ruhi ing dalam antarané roh wal qalbi lan ati. Nah, sekarang tadi di dalam diri kita ada jasad dan ada jiwa. Tak Jawa jenenge sukma. Di dalam jiwa ini ada dua lagi. Ada namanya roh, ada namanya hati. Kalau di dalam istilah orang Jawa namanya nyowo, ono sukmo, ono nyowo. Amma su'aluka, anapun utai pertanyaan sira ma hakikatul qalbi, ma iku utawi apa hakikatul qalbi iku hakikate ati. Falam yaji mongko ora teko fi syariati dalam syariat aktsara polu akeh min qaulillahi ta'ala saking dawuh Allah Ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa yas'aluna lan padha takok sapa wong akeh ka ing sira Muhammad anir ruhi saking hakikatnya ruh. Kul dawa sira Muhammad ar-ruhu tairuh iku min amri rabbi saking perintahe pangeran ingsun, saking perintahe pangeran ingsun, saking perkarane pangeran ingsun. Jadi pertanyaanmu tentang apa hakikat hati,
itu tidak ada penjelasan di dalam syariat. Tidak datang dalam syariat penjelasan yang spesifik yang melebihi dari firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi detailnya tidak pernah disampaikan oleh syariat. Syariat hanya memberi satu kunci bahwa mereka bertanya tentang ruh kepadamu Muhammad, katakanlah ruh itu termasuk amru rabbi, urusan Tuhanku, perkara Tuhanku, perintah Tuhanku, urusan Tuhanku. Artinya enggak boleh untuk diketahui lebih detail, cukup roh itu adalah urusan Tuhanku atau perintah Tuhan, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kenapa kok seperti itu? Li'anna ruha rasulul ruh iku juz'un, iku bagian. Li'anna ruha rasulul ruh iku juz'un, iku bagian min jumlatil qudratil ilahiyah, iku saking jumlah kekuasaan al-ilahiyati kang basa pangeran. Roh itu bagian dari keseluruhan kekuasaan ilahi. Wa huwa utawi ar-ruh iku min alamil amri, iku termasuk alam perintah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, ala iling-iling lahu ikut Allah al khalqu utawi makhluk, wal amru lan amrun. Jadi roh itu termasuk napa? Min alamin amri. Sehingga alamul amri itu suatu perkara yang tidak ada proses dalam penciptaannya, karena cukup mengatakan kun fayakun. Sama dengan hidup itu Allah Ta'ala kun, akhirnya menjadi fayakun. Jadi ruh itu min alamil amri, termasuk alamul amri. Sehingga ketika Nabi Isa dikatakan al-amru itu tidak aneh. Kenapa? Karena hakikatnya semua manusia itu juga dari alamul amri. Jadi Nabi Yahya itu disebut-sebut fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya nanti akan membenarkan musaddiqan bi kalimatin minallah. Di Nabi Isa ini ketika disebut ruhullah wa kalimatuhu itu tidak aneh. Kenapa? Karena setiap diri kita juga sama, didawuhkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Terus yang kedua, roh itu termasuk minal amri, artinya alamul amri, yaitu kun ono siro hayakunu mongko ono. Jadi tidak melalui proses. Kalau mau melalui proses namanya makhluk. Bal insanu mongko te manusia iku min alamil khalqi, iku termasuk alamul khalqi, alam makhluk, min janibin saking satu sisi, yaitu yang disebut basyarun.
basyarun, manusia yang dilihat dari fisiknya itu nama bahasa Arabnya basyarun, ya min alamil khalqi. Sehingga kata Rasulullah, sabda Rasulullah, innakum tujma'una fil arham arba'ina yauman, berupa apa? Nutfatan. Terus arba'ina yauman berupa alaqatan. Terus mudghatan. Setelah berupa mudghah, Allah Ta'ala meniupkan ruh di dalamnya. Jadi manusia ini sudah hidup apa belum sebelum ditiup ruh? Sudah, wong ada detak jantungnya. Minggu kedua, minggu ketiga dilihat perutnya diberi alat pendeteksi jantung, terus ada suara dok 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 dok. Itu menunjukkan bahwa hidup. Nah, gak hidup harus dikirat, harus dikeluarkan karena bisa bahaya. Justru ketika belum ada roh dia sudah hidup. Nah, terus roh yang ditiupkan itu roh apa? Roh kesadaran, yang menjadikan dia tidak hanya sekedar basar, tapi dia menjadi insan, manusia yang metafisik, yang bisa mempunyai sifatul malaikah. Jadi manusia tidak makan sehari mati apa tidak? Tidak, karena dia mempunyai sifatul malaikah. Bahkan ada yang puasa 40 hari. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu diuji oleh gurunya Nabi Khidir, itu tidak makan sampai 3 tahun. Karena didawi uqud hahuna, kamu duduk di sini. Lalu ketika secara basyariah, kemanusiaannya, Syekh Abdul Qadir merasa lapar dan tidak kuat menjadi terus-menerus tidak makan. Ada orang yang mensedekahi Syekh Abdul Qadir roti agar dimakan. Lalu Allah Ta'ala memberikan isyarah, ada daun yang jatuh bertulisan innama ju'ilat syahawat lidu'afa'i ibadi. Sesungguhnya nafsu syahwat, rasa lapar, rasa ingin, itu aku jadikan untuk membantu hamba-hambaku yang lemah. Adapun hamba-hamba yang kuat maka tidak butuh itu. Akhirnya Abdul Qadir mensedekahkan rotinya, tidak jadi dimakan. Paham ini? Di dalam diri kita sebenarnya ada potensi itu, ada kekuatan itu, akan tetapi banyak yang tidak memanfaatkannya, tidak banyak yang tidak memperhatikannya. Kenapa? Karena terlalu egoisnya diri ini yang hanya memprioritaskan jasad. 24 jam sing dipikirno jasad. Makan enak, turu enak, lungguh nyaman, turu nyaman. Bangun. Wis marem lah. Dibangunkan. Nak bangun dhewe ya gak iso to. Dibangunkan temene sing ning panggire turu dibangunkan. Ngaji ini bukan kebutuhan jasad kamu. Bangunkan. Ngaji seperti ini bukan kebutuhannya jasad kamu. Sehingga jasad kamu tidak akan mau. Dia lebih milih tidur. Tapi kamu jangan diperbudak oleh nafsu kamu sehingga kamu tertidur, berarti dikalahkan oleh
nafsu kamu. Nanti kita bahas detailnya. Fal insan min alamil khalqi min janibin. Satu sisi manusia itu tercipta dari alamul khalqi, alam makhluk, yaitu terbuat melalui beberapa proses. Wa min alamil amri lan saking alamul amri min janibin saking satu sisi, yaitu rohnya. Wa kullu syai'in mangko saben-saben suci. Bagaimana cara kita tidak menyerah dengan nafsu? Maka kamu hajar nafsu kamu lawan. Mau ndak kamu berdiri agar kamu bangun demi jiwa kamu mendapatkan ilmu? Saya tanya, mau ndak kamu berdiri demi agar jiwa ini mendapatkan ilmu? Kasihan dia, nggak pernah mendapatkan ilmu. Sedangkan jasad sudah kita fasilitasi lengkap, makan enak, minum enak. Mau ndak kamu berdiri kalau ngantuk? Nggak mau toh? Nggak mau toh? Berarti kamu sayang terhadap jasad ini yang akan menjadi makanannya Sindat. Terlalu sayangnya kalian terhadap jasad ini. Karena yang capek tubuh apa? Ruh. Kalau berdiri, yang capek jasad, sikile linu, sikile kemeng. Gak ono sing ngadeg mergo do sayang jasadi, sayang mripate. Fakulu sayen mongko te saben-saben suci. Ya juzu kang wenang ali ngatasé kulusek apa almasahatu. Almasahatu apa ukuran apa nggih almasahatu apa ukuran nggih masahah nu jarak nggih ukuran wala miqdarun lan ora hitungan wal miqdaru lan hitungan nggih wal kaifiyatu lan bentuk bahwa mongko utawi kulusek iku min alamil khalqi, iku terbuat dari alam khalqun. Setiap sesuatu yang dapat dikenai ukuran, oh cah iki gede, oh cah iki cilik, oh cah iki dhuwur, oh cah iki ombo. Ukuran apa tidak? Ukuran. Atau bisa diketahui dengan jumlah. Matanya 2, telinganya 2. Berarti jumlah apa tidak? 2 itu jumlah. Dan bentuk ombo, bentuk berbentuk persegi panjang, mripate koyok huruf nun melungker. Berarti itu termasuk alamul khalqi, alam ciptaan yang melalui proses. Lah saiki walisalan ora ana kulil qalbi kedhe qalb kedhe ati masahatan apa ukuran wala miqdarunan ora hitungan atau jumlah wali hadza karena iki layak balu ora nrimo apa al qalbu al qismata ing dibagi. Kalau jasad bisa disikar jadi 2, tapi kalau jiwa roh tidak bisa dibagi. Ketika ada manusia dibagi menjadi 3, kakinya dipotong, kepalanya dipotong. Kira-kira roh ini ikut yang mana? Roh ikut kakinya apa kepalanya? Dia sudah nggak bisa, karena roh tidak bisa dibagi. Walaisanil qalbi masah wala miqdar. Walau qabil lamun nerima apa roh al-qismat ing dibagi lakan yaktina ana roh kumin alamul khalqi iku termasuk alam makhluk. Wa kana lan ana iku min janibil jahli jahilan. Wa kana lan ana min janibil jahli lan ana sapa insan. Wa kana maka ana sapa insan iku min janibil jahli ku sanging sisi bodoh jahilan
hale wong kang bodho kana menjadi wakana ono menjadi bil jahli wakana lan ono sapa al insan menjadi bil jahli saking sisi bodohnya jahilan ikut dikatakan bodoh ngoten nggih wakanan ono menjadi bil jahli sapa al insan menjadi bil jahli saking sisi bodohnya ikut jahilan dikatakan bodoh. Manusia itu bodoh apa enggak? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat bodoh kalau dilihat dari sisi homonimnya, ya, dari sisi basariahnya, makhluknya. Tapi wa min janibil ilmi lan saking sisi ilmu aliman iku wong sing alim. Nggih. Jadi malaikat sampai nggak bisa menjelaskan kenapa Allah Ta'ala itu satu. Malaikat nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat ya sudah yakin melihat Allah Ta'ala satu. Kalau manusia dengan kondisi terbatasnya belum pernah melihat Allah, tapi dia bisa mengatakan bahwa 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu angka yang bisa lahir dari bisa muncul dari angkasa. Alam semesta ini yang sebanyak ini, model-model ini itu pasti dari Sang Pencipta yang satu. Kalau melihat seperti itu, dia alim. Wa kullu syai'in uta saben-saben suwi yakunu kang ana apa kulus yakunu kang ana fi dalam syai' ilmun apa ilmu jalan jahil bahwa maka utai kullu syai' iku muhalun iku muhal wa fi maknan akhar huwa utawi insan iku min alamil amri iku saking sakjane manusia iku bodoh ta pinter sih sakjane manusia itu bodoh ta pinter. Kalau bodoh itu artinya manusia yang didominasi oleh kholqun. Paham? Kebodohan manusia itu disebabkan oleh memanjakan jasad. Coba kamu bisa mujahadah memerangi jasad ini. Ayo digawe ngapalno, ayo digawe ngapalno. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Aku mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan zikir. Tapi kan kita enggak mau menghafal saja, yang itu menjadi makanannya Al-Qur'an. Makanannya apa? Ruh, itu saja dimanipulasi oleh jasad. Kenapa menghafalkan Quran? Agar dia bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Kenapa? Kalau masuk di perguruan tinggi negeri nanti bisa dapat masa depan yang cemerlang, dapat finansial yang mapan. Untung-untungnya kembali kepada jasad. Paham? Jahat apa tidak jahat? Jahat. Menghafalkan Quran tidak karena Allah, itu menyiksa jiwa ini. Makanya kalian diobrahi menghafal di absen. Kenapa? Karena itu tidak menjadi kebutuhan. Jika kamu tersiksa, walamikun walali anna alamal amri wa fi ma'an akhar wa fi ma'nan. Jadi manusia itu sebenarnya bodoh apa tidak? Tergantung kamu melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi alamil khalqi, maka dia bodoh, sama dengan Homo erectus. Tapi dari sisi yang lain, kamu bisa melebihi malaikat karena kamu dilihat dari ar-ruhu min amri rabbi di anna alamal amri karena setune alamul amri ibaratun iku ungkapan an sayin saking suwiji-wiji
Minal asyai sing pura-pura perkara layakunu kang ora ana iku lil masahati ukuran wa takdirilan jumlah tarikun apa dalan ilahi menuju maring al amri. Lihat, lihat, dengarkan ini. Di dalam diri kamu ada roh, dan roh itu min alamil amri. Alamul amri itu adalah entitas yang tidak bisa dibatasi oleh hitungan, tidak bisa dibatasi oleh jarak. Oh, ini anaknya IQ-nya 190, ini IQ-nya 140, ini low, mergo IQ-nya hanya 90. Pernah dengar seperti itu enggak? Pernah dengar enggak? 90, 100, 190 itu namanya apa? Hitungan. Sedangkan roh kita lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena roh min alamil amri, dan alamul amri ini tidak bisa dibatasi oleh hitungan dan jarak. Paham? Berarti di dalam diri kita potensi tidak bisa jadi pinter. Bisa. Kenapa kok ada yang tidak pinter? Karena dia terjebak oleh jiwa-jiwa, oleh apa? Jasad-jasad, trauma-trauma. Semuanya itu trauma kan gara-gara jasad ini ya. Kalau dia bisa melepaskan semuanya itu, dia akan masuk di alamul amri. Dan itu pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jam 14.02. Pakadona lan teman-teman nyono sobat batu sebagiannya manusia, sebagiannya mau akeh, sebagiannya mau akeh anar ruha istina ruh qadimun iku qadim baghalitu mongko salah sapa wong akeh. Ada yang mengatakan roh itu qadim, berlebihan. Roh itu min amri rabbi, roh itu gak pangeran, sing maha qadim itu pangeran. Loh, berarti roh makhluk tah ora? Aja muni makhluk. Gusti Allah punya dua, alalahul khalqu wal amru. Tidak semua yang selain Allah itu namanya makhluk, tapi ada al khalqu dan al amru. Ada sebagian orang karena roh itu tidak termasuk makhluk, berarti dia qadim. Wah, itu salah. Orang falsafat ini salah. Waqala lan ngucap sapa kaum sebagian kaum inna usbune asbune roh aradun atau qalbun iku aradun itu sifat. Wah, juga salah. Kalau sifat berarti tidak entitas tersendiri. Dia nempel. Khasnya sifat itu nempel. Jadi ini kepala cas ini, lihat di depan. Yang kamu lihat ini kepala cas apa warna hitam? Kepala cas. Warna hitam itu tidak pernah ada kalau tidak ada kepala cas. Kenapa? Karena warna itu selamanya menempel. Jika kamu tidak bisa mengatakan hitam adalah kepala cas, salah. Bisa apapun yang berwarna hitam itu hitam. Paham? Kenapa? Karena hitam itu tidak punya entitas tersendiri. Dia hanyalah sifat menempel. Nah, roh ini bukan. Rohnya kamu dengan rohnya orang lain itu beda. Li'annal arwah junudun mujannadah.
Roh itu banyak, berkelompok-kelompok. Dan sebelum diciptakan diturunkan di bumi ini, roh itu berkumpul bersama-sama. Ini salah, ya, yang mengatakan sifat juga salah. Kenapa li'anal aradu krasune arad sifat iku layakumu bisa berdiri apa arad binafsi kan awak dhewe ne arad. Wa yakunu lan ana apa arad iku tabi'an niku hanyalah mengikuti bi ghairi himaring liyane arad. Jadi Allah Ta'ala mayuridillahu bi khairan yufaqihi fiddin. Orang yang dikehendaki jadi orang baik oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia faham agama. Lah untuk faham agama, dia harus mencari ilmu atau mengaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa berjalan menapakkan kaki mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan menggampangkan, memudahkan dirinya jalan menuju surga. Jadi dengan belajar ini thariqah termudah untuk sampai kepada Allah. Paman utai sapa wae kulam yasdahid lamun ora berjuang sapa man haqqa jitihadihi kelawan sak nyatane berjuang, lam yajuz moko ora wenang ayat haddasa ing arep ento berbicara sapa man fi ma'rifati haqiqatir ruh ing dalem membicarakan atau membahas mengenal hakikat ruh. Jadi nak pengen ngerasakno keberadaan ruh, maka kamu bersungguh-sungguhlah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wa awwalu usil mujahadati utai kawitane fondasine, wa awwalu usil mujahadati lan utawi fondasi awale mujahadah iku antarifa arep itu ngerti sapa sira askarul qalbi ing tentarane ati li anal insana krana sedene manusa idalam ya'rif iku ing dalem narikane ora ngerti sapa al insan li anal insana krana sedene manusa iku idalam ya'rif alikane ora ngerti sapa al insan al askara ing tentarane ati lam yasiha maka ora bakal sukses, maka ora bakal bisa, ora bakal sahih lahu kediman al jihadu apa jihad lahu kedi al insan apa al jihadu apa jihad. Tinggal 15 menit. Dengarkan, roh ini termasuk alamul amri. Jadi Allah Ta'ala membagi realitas ini menjadi dua. Ada alamul khalqi, alam ciptaan, alam bentuk atau alam materi. Ada lagi alamul amri, yaitu alam non materi. Alam perintah, dia tidak terikat oleh dimensi. Paham? Jadi kamu menggambar seret di papan tulis seret. Ini namanya apa? Alamul khalqi, karena dia masih terikat oleh berapa dimensi kalau gambar itu? 2 dimensi. Kamu membuat patung, tek. Terus ada bentuknya, ada fisiknya, bisa kamu sentuh. Itu namanya alamul khalqi, karena juga masih terikat dimensi. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bisa. Kenapa? Karena di dalam diri manusia tidak hanya sisi alamul khalqi, tapi ada sisi alamul amri.
Alamul amri iku padha karo malaikat. Sekarang roh ini termasuk alamul amri. Artinya roh itu tidak bisa diukur. Roh berada di dalam hati. Bisa. Kalau dia lepas, terus dia bisa lebih besar dari itu, bisa. Karena dia tidak terbatasi, tidak bisa diukur, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa disifati panjang atau lebar. Dia juga tidak tunduk dengan hukum fisika. Roh ini tidak tunduk dengan hukum fisika. Jadi terserah. Palestina Mekah ditempuh dalam sekejap mata, sekejap waktu. Padahal manusia itu ketika jarak 1200 km per detik, maka hancurlah tubuh manusia. Itu namanya hitungan fisika. Sedangkan roh tidak menerima semuanya itu. Paham enggak? Cahaya itu bisa sekejap mata datang ke sini. Cahaya yang kamu lihat dari bulan itu lebih cepat 1 detik. Jadi yang kamu lihat cahaya rembulan itu adalah cahaya yang dipancarkan sebelum kamu lihat. Secepat itu. Jadi nggak pakai, tidak terikat, terbatasi oleh hukum fisiknya. Dan yang perlu dipahami agar tidak sesat, yaitu tadi ada 3 hal. Ruh ini tidak termasuk qadim, karena hanya Allah yang qadim. Ruh ini tidak termasuk arad atau sifat. Karena apa? Karena ruh ini pokok manusia, bukan sifat yang menempel. Yang ketiga, ruh ini bukan jisim. Kenapa? Karena jisim itu tubuh yang bisa dibagi-bagi. Ruh ini hakikatnya tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, karena fokusnya agama tidak untuk menjelaskan ruh, tapi fokusnya agama untuk memfasilitasi ruh agar bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang namanya mujahadah wa ma'rifatullah, mengenal Allah. Pak, keduren itu pembahasannya, bahas mengenal Allah. Loh, mengenal Allah itu adalah awal kewajiban dari setiap manusia yang notabene dia makhluknya Allah, yang dibebani, yang diberi taklif. Awalu wajibin alal mukallafi ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi. Awalu wajibin alal mukallafi, pertama kali kewajiban bagi orang mukallaf adalah mengenal Allah. Berarti kalau kamu mengenal selain Allah sampai kamu dewasa belum mengenal Allah, berarti dosa. Jadi muni asyhadu alla ilaha illallah tapi tidak paham siapa itu Allah. Siapa Allah? Allah adalah zat yang wajib disembah. Allah adalah zat yang selalu kita butuhkan dan dia tidak pernah membutuhkan apapun. Itulah namanya Allah. Itu namanya mengenal Allah. Nah, mengimplikasikan kita mengenal Allah ini dengan kita bersikap dari ini kenal Gusti Allah. Gusti Allah itu gak doyan amale kita. Kita sing butuh diterima amale.
Berarti nak ngamal khusyuk tak gak khusyuk. Kita berusaha khusyuk namanya takhusyuk. Kenapa kita berusaha khusyuk? Karena Allah Ta'ala tidak pernah butuh amal kita, dan kitalah yang membutuhkan amal ini diterima Allah dan diberi pahala. Nah, itulah fokusnya agama, mengajarkan mujahadah. Apa itu mujahadah? Kamu catat, mujahadah itu satu, membersihkan hati. Membersihkan hati dari semua sifat-sifat hati yang buruk, dendam, dengki, benci, sombong, ingin dipuji orang, itu namanya sifatnya hati yang buruk yang harus dibersihkan. Yang kedua, mengendalikan syahwat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu, karena nafsu syahwat itu selalu mengajak kepada keburukan. Yang ketiga, mengalahkan amarah, ghadab. Yang keempat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu namanya mujahadah. Lah orang-orang sekarang mujahadah dijadikan sebagai formalitas, dijadikan sebagai acara yang formal, padahal hakikat dari mujahadah itu adalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, melawan keinginan nafsu yang buruk, terus menahan amarah, dan juga baru mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat dari mujahadah. Nah, mujahadah ini salah satu alternatif menuju kepada makrifat. Apa? Dalam menuju makrifat, mujahadah, hidayah, baru makrifat. Mujahadah, hidayah, makrifat. Hidayah yang dikehendaki ini adalah hidayah taufik. Kita berusaha ingin menjadi orang baik. Kita berusaha mati-matian ingin menjadi orang yang hafal Quran. Terus diberi hidayah, mampu menghafal Al-Quran. Setelah mampu itu, dia akan dihantarkan kepada mengenal Allah. Sekarang inti pesan yang perlu dipahami secara mudah bagi kita semua pada bab ini, intinya apa sih? Yang pertama, kamu harus catat istilah, ada 4 istilah. Yang pertama, al-qalbu. Al-qalbu ini adalah hati sejati, bukan jantung fisik, bukan, tapi hati sejati. Nah, itu adalah pusat atau sentral diri manusia, itu adalah hati yang disebutkan Allah Ta'ala, Rasulullah, ala inna fil jasadi lamudghah. Yang kedua adalah ruh. Ruh ini adalah cahaya hidup, perannya sebagai sumber kehidupan. Terus ada nafsun. Nafsun ini keinginan diri atau perannya dorongan hawa nafsu, dorongan keinginan nafsu. Terus ada namanya akal. Akal ini pikiran atau pertimbangan, sesuatu. Akal ini aplikasi yang digunakan untuk berperan
sebagai pertimbangan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan kepada akal, ini buruk, ini jelek, ini tidak baik, ini baik. Tinggal akal ini menasehatkan kepada roh agar dia memilih. Sekarang qalbun. Qalbun itu seperti raja dalam kerajaan tubuh ini. Ini tadi disebutkan di dalam bab tadi bahwa qalbun itu adalah raja dalam tubuh ini, sehingga dia yang berperan memilih baik atau buruk, menerima iman atau tidak, merasakan enaknya dekat kepada Allah, terus bersih atau kotor, itu qalbun, hati. Hati, entah itu hati disebut hati nuroniyah, hati nurani, atau itu hati nuroniyah, atau qalbun, hati sejati. Yang kedua, roh ini cahaya kehidupan yang Allah Ta'ala tiupkan kepada manusia. Dengan roh ini manusia bisa bisa menjadi bercahaya, bisa hidup. Tanpa roh manusia hanyalah seekor jasad. Kalau manusia apa? Kalau buah sebuah, kalau manusia seseorang, kayak seekor, sekepala. Jadi tanpa roh kita itu hanya sebongkah jasad yang kosong. Kalau mengilustrasikan yang mudah bagaimana? Itu kan pemahaman ilmu tingkat tinggi, Ustadz. Ya, saya contohkan dengan mudah. Roh itu cahaya lampu. Roh itu cahaya lampu. Jadi kalau tubuh itu seperti lampu yang ada kacanya, roh itu adalah listriknya. Paham? Listriknya. Pernah ada yang melihat listrik? Enggak pernah. Yang kamu lihat kabelnya, yang kamu lihat kacanya. Paham enggak? Ketika lampu itu masih ada listriknya, disaluri listrik, maka dia akan bersinar itulah namanya roh, memberi kehidupan terhadap manusia yang berasal cahaya itu dari Allah Ta'ala, bukan benda dan tidak bisa dilihat. Memahami. Yang ketiga, nafsun, diri yang punya keinginan, ini yang cenderung membela jasad. Dia ingin enak, ingin dipuji, malas beribadah, marah kalau diganggu, tidur dibangunkan mangkel, salah diingatkan mangkel, itulah namanya nafsun. Paham? Ngaji ini saya katakan jasad gak butuh, sehingga kalau kamu dibangunkan tersinggung, wong turu enak-enak dibangunkan. Nah, nafsu ini diibaratkan seperti anak kecil. Jadi dia itu sukanya ya jajan terus, main terus, tidak mau disuruh. Paham? Iki lho diwangi ngene cung nganduk. Dia gak mau karena dia inginnya masih bermain. Ya itulah diri kita. Kalau kamu memuja-muja nafsu kamu, apa yang kamu inginkan dalam diri kamu, makan enak, minum enak, tidur enak,
tapi tidak realistis. Ingin makan enak, minum enak, tidur enak, tapi dia tidak mau bekerja. Sampai ada yang menulis di buku-buku apa diari, andaikan aku ini tetap kecil terus, betapa indahnya dunia ini. Ya, bagaimana kamu bisa kecil terus? Bisa enggak? Dan nafsu ini ada nafsu amarah, nafsu yang suka menyuruh kejelekan, ada namanya nafsu lawamah, nafsu yang suka menyesal. Jadi ya Allah, aku dikandani guru kok iso mangkel ya Allah. Tapi setelah dia menyesal, setelah dia marah, itu namanya nafsu yang terkena ilmu. Lumayan, dikandani gurune, diileno gurune mangkel. Kenapa? Karena nafsunya lawamah, terus dia menyesal. Ada nafsu yang sudah baik, yaitu nafsul mutmain, nah tenang dan taat. Yang terakhir akal. Akal adalah kemampuan berpikir seseorang, membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ini membantu manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, memikirkan akibat dari langkah yang dia pilih, terus dia mau untuk belajar, itu namanya akal. Jadi kalau memudahkan untuk memahami akal apa? Akal ini adalah penasehatnya raja. Kalau penasehatnya cerdas, keputusan raja akan bijak dan baik. Tapi kalau tidak dipakai, maka akan dikuasai oleh yang namanya nafsu. Jadi ada raja dikalahkan oleh anak kecil. Kenapa? Karena penasehatnya raja bintu ila ilu. Akhirnya ada anak kecil bilang, wahai raja, cobalah buat keputusan agar anggaran negara dibuatkan untuk membeli balon, agar negara kita penuh dengan balon. Oh, masuk akal, masuk akal. Dulu raja pernah kecil kan, pada waktu kecil suka enggak balon? Suka. Ya, berarti kita harus memperbanyak balon di negara ini agar negara kita bahagia karena banyak balon. Raja ini mantuk-mantuk, iya masuk. Akhirnya 1 miliar dibuat untuk beli balon. Barang kelaparan apa mangan balon gak doyan. Paham? Itulah diri kita. Makan dan minum, PW posisi wena, turu nyenyak, itu semuanya kebutuhannya, keinginannya nafsu. Sedangkan kebutuhan roh itu adalah ilmu. Kata akal, wahai sang raja, kamu harus tetap belajar, mengaji, walaupun kamu ngantuk, kamu harus berdiri. Jangan turuti itu anak kecil yang suka enak itu. Kata anak kecilnya, wahai raja, kamu jangan ngaji wong ngantuk seperti ini. Kan puasa dengan tidur kan katanya dapat pahala. Tidur saja, nggak usah ngaji. Nah, siapa yang bertahan, maka dialah yang punya akal yang waras. Kenapa sekarang bisa roh ini menuruti akal? Jadi roh ini mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga dia bisa mengambil nasihat dari akal, tidak menerima bisikan dari nafsu.
Sudah kenal jiwa kita, diri kita ada berapa komponen? 4. Ada roh, ada nafsu, ada akal, terus ada lagi satunya kolbu. Kolbu itu tempatnya roh, ya. Dan nafsu di mana? Ya di situ semuanya. Akal ya di situ semuanya. Tapi hakikat dari manusia itu adalah kolbu nuroniyah. Jadi kita contohkan real yang banyak terjadi di kalangan kita. Ada bocah, ada santri melihat uangnya temannya. Mata sudah melihat ada uang temannya. Akal berkata, jangan ambil, itu bukan milik kamu. Kata nafsu, ambil saja, kan tidak ada yang tahu. Lah terus kolbu memutuskan ambil apa tidak ambil. Kalau memang kolbunya yang kuat, maka dia akan tidak mengambil. Tapi kalau nafsunya yang kuat, maka dia akan mengambil. Paham? Kalau ada yang malas, berarti itu jiwa yang dikalahkan oleh nafsu. Paham? Tak paham berarti ditutup. Gak paham tak tambahin materinya. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadril azim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sa'awratina muratina ya Allah, la tad'alana fi majlisina hadza dhanban ila ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dhalan illa hadaita wala asal yasalta wala dhiqan illa wasa'ta wala faqiran illa ghanidal hajatan nahwaji dunya wal akhirah ila qaditaha yasata birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.